Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi CBT yang akan digunakan siswa-siswa untuk daring ya. Nah, ini bisa dibuka lewat browser, tinggal diketik aja osbk.p2dp.smk.islam.darurrahman.sch.id. Nah, lalu dibuka. Atau nanti wali kelas bisa mengirimkan link ya, jadi di WA nanti langsung diklik, nanti langsung muncul halaman seperti ini. Nah, ini adalah halaman awal dari CBT ya, atau aplikasinya. Nah, di sini username dan password itu didapat dari wali kelas nanti ya. Nanti wali kelas akan memberikan user dan passwordnya. Misalnya user dan passwordnya Aulia, passwordnya Aulia. Ini hanya contoh ya. Nanti itu usernya tidak seperti ini dan tidak berbentuk nama sepertinya, tapi bentuk kode. Nah, kalau sudah, kita klik login. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasinya. Nah, kalau udah seperti ini adalah tampilan dari dashboard ya. Nah, di sini. Nah, kalau ada seperti ini nih iklan, biarkan. Nah, ini adalah tampilan dashboardnya. Jadi di sini ada pengumuman dari Capsek, terus ada pengumuman dari Pak Jasim, dari admin CBT, atau dari guru-guru lain terkait tentang sekolah. Itu bisa dilihat di sini. Misalnya pembayaran yang belum bayar gitu ya, diharap untuk bayar, atau sosialisasi kegiatan lain bisa dilihat di dashboard. Nah, di kanan pojok ini ya, orang ini adalah istilahnya usernya kalian, Aulia ini adalah nama kalian nanti. Nah, di kiri atas itu ada strip 3, itu kalau diklik nanti keluar menu seperti ini. Di situ ada nama, ada jurusan, sama ada kelas. Nah, usahain itu harus sesuai ya. Jadi kalau kalian kelas 11 atau kelas 12, yaitu di situ harusnya kelasnya 12 atau kelas 11 dan juga sesuai dengan jurusannya. Oke, di sini ada menu dashboard, jadwal ujian, materi belajar, tugas siswa, hasil ujian, dan exam pro. Nah, untuk dashboard adalah menu tampilan awal. Di bawahnya itu adalah jadwal ujian. Nah, jadwal ujian ini adalah biasa yang kita gunakan buat PTS, PAT, UAS, ujian sekolah. Nah, itu seperti ini. Ini tampilannya ya. Jadi ini digunakan untuk misalnya PTS gitu ya, ujian yang berskalanya besar gitu ya. Nah, misalnya hari Senin gitu, ada 2 ujian, nanti tampilnya seperti ini. Tinggal kalian pilih aja salah satu dulu untuk dikerjakan. Misalnya kalian mau mengerjakan yang bawah dulu deh. Kayaknya yang atas itu nggak saya kasih soal. Nah, ini kita mulai, klik aja mulai ya, terus klik mulai tes. Jadi di sini nama tesnya UH, kodenya ya, jaringan dasar kelas 10, tersedia. Jumlah soal ada 2 PG dan 1 esai. Tanggal waktu tes dilihat di situ, Rabu 15 Juli 2020 ya. Langsung, dan alokasi waktu tes adalah 30 menit. Kita klik mulai tes. Nah, misalnya ini contoh soalnya ya.
nama panjang saya gitu, siapa nama panjang saya gitu ya. Ini contoh doang ya. Nah kalau udah diklik aja jawabannya yang mana ya. Di sini tampilan dari pengerjaan soalnya ya. Di sini ada ragu-ragu. Nah kalau ragu-ragu itu kita centang dulu deh. Misalnya saya pilih C tapi ragu-ragu ya. Nah di sini ada daftar soal. Daftar soal ini buat lompat ke soal yang jaraknya jauh gitu ya, kayak misalnya 1 ke 10, 1 ke 20 ya. Terus di sini adalah icon 1 di atas pojok kiri hijau, samping waktu itu ada icon menunjukkan yaitu nomor 1 ya. Anda sedang mengerjakan nomor 1. Di sini ada plus dan min, itu untuk ngezoom ya, dan ini untuk mengecilkan. Jadi kalau kurang gede itu klik aja tambahnya itu ya. Nah yang tengah itu untuk merefresh ya, atau mereset, untuk mengembalikan seperti semula tuh ya. Nah kalau udah seperti ini klik kanan itu untuk next ya. Di sini nih pojok kanan bawah itu untuk next. Sebutkan nama alat aksesori yang sering digunakan oleh IT support. Nah ini kan jawabannya ada banyak nih. Unifi misalnya. Nah, kita pilih salah satu dah ya. Nah ini kita nggak usah klik ragu-ragunya dulu. Nah tuh, misalnya tulis nama panggilan Adele. Ini contoh doang ya, contoh soal. Misalnya Gudel. Nah ini kalau udah klik selesai ya. Nah masih ada soal yang belum dikerjakan. Nah maksudnya soal yang belum dikerjakan itu yang mana ya? Rasanya semua. Oh ragu-ragunya kita hilangkan checklistnya. Oke kita next, terus kita selesai tuh. Apakah kamu yakin telah selesai? Pastikan telah selesai semua dengan benar ya. Jadi ragu-ragunya centangnya kita hilangin ya. Jadi itu untuk mengingatkan kita kalau masih ada yang ragu-ragu tuh. Kalau sudah klik iya. Oke, nah di sini kita sudah melakukan jadwal ujian. Nah jadwal ujiannya bisa dilihat nggak Pak nilainya? Bisa, nilainya bisa dilihat di hasil ujian ya. Nah ini ada dua macam ya di sini ya. Data hasil ujian itu ada dua macam, ada hasil ujian dan hasil tugas. Bedanya apa Pak? Kalau hasil ujian itu yang tadi kayak PAT, PTS, UAS. Nah itu bisa dilihat di sini nilainya ya. Nah, lihat hasil, kita klik lihat hasilnya tuh. Di sini nilainya 0 ya. Nah kalau udah nilainya 0 seperti ini, kalian lihat tuh jawabannya tuh. Jadi di sini siapa nama panjang saya, sebutkan nama alat, ada support. Nah tuh di sini juga ada namanya grade, nilai ya, peringkat. Jadi misalnya nih kalian di pelajaran pendidikan agama itu kan banyak tuh, dari kelas 10 TKJ 1, TKJ 2, TKJ 3, akuntansi, terus ada TBSM. Nah nanti rank nilainya, peringkatnya itu kelihatan tuh yang paling pintar siapa tuh. Misalnya yang paling pintar si Adel. Nah nanti Adel nomor 1 sini dari pelajaran PAI itu ya, dari berapa 5 kelas ya. Nah nanti misalnya nilainya 100, di sini ya 100 ya. Nah di sini kelihatan tuh kalau yang salah tuh XX ya. Nah kita cek lagi
kan tadi udah jadwal ujian. Nah, kalau sudah ujian seperti ini. Nah, kalau misalnya nih yang ini ya, ini kayaknya belum saya kasih soal ini. Nah, misalnya ini pelajaran kedua, tinggal klik mulai tes aja. Ya. Simple kok, enak. Nah, kita ke materi belajar ya. Menu nomor 3. Menu belajar materi siswa. Materi belajar itu materi yang diberikan oleh guru-guru ya. Guru jaringan, seni budaya, matematika, PJOK ya. Nah, itu materinya nanti di sini. Nah, kalian baca-bacanya di sini nih ya. Nah, misalnya ini oscillator, tuh materinya ini. Nah, kalau yang biru seperti ini di atas itu bentuknya dokumen. Bisa kalian download dan kalian simpan di HP kalian. Jadi kalau kalian nggak ada internet, bisa kalian baca-baca deh. Tuh, misalnya itu ya. Nanti tinggal buka. Nah, di sini nanti ada penjelasan tentang materinya. Misalnya bab 1 materinya bahwa membahas K3LH ya, seperti itu. Nah, ntar ada video juga tutorial gitu ya, biar lebih paham kalian. Nah, habis itu di materi belajar tuh K3LH, seni budaya, matematika, coba ilmiah, permainan bola besar. Tuh misalnya kalian pengen baca-baca PJOK tuh. Jadi sebelum mengerjakan nanti itu tugas atau ulangan harian atau PAT, misalkan ini kalian udah berbaca ya, jadi pas guru ngasih materi langsung kalian baca. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut ke tugas siswa. Oke. Di tugas siswa, ini adalah tugas yang diberikan guru yang nanti akan dicek satu persatu gitu ya. Baru akan diberi nilai. Nah, nilainya nanti itu ada di hasil ujian, terus ada di hasil tugas. Jadi hasil tugasnya kayak tugas kertas biasa itu yang dikoreksi. Nah, nanti di sini adanya nih tugas siswa. Nah, ini tugas siswa. Kita klik nih. Misalnya yang bawah deh, nih lihat tugas. Nah, di sini kan ada tulisan tuh ya. Mata pelajarannya apa ya, dibaca dulu. Terus tanggal mulainya ya 15 bulan 7 2020 jam 2 tuh ya. Tanggal selesai itu tanggal 18. Nah, usahakan kerjakan sebelum tanggal selesainya. Karena apa? Nanti kalau tanggal selesai udah lewat, itu kalian nggak dapat poin. Terus ini tugasnya itu nggak akan muncul di tampilan tugas ya. Jadi kalian nggak bisa ngerjain secara lama-lama gitu ya. Jadi kalau ada tugas ya kerjain langsung, lebih cepat kan lebih bagus. Nah, di sini ada download materi pendukung tuh ya. Terus ada tulis contoh alat. Nah, ini adalah tugasnya nih. Tulis contoh alat untuk membuat jaringan LAN. Tulis baik itu perangkat keras maupun perangkat lunak untuk memonitoring jaringan LAN. Ini lunak ya, bukan lunar. Nah, misalnya materi pendukungnya seperti ini nih, tuh. Download, tutup, unduh ulang. Oke, kita buka drive. Nah, misalnya seperti ini. Tuh ya. Misalnya dokumennya atau formatnya. Nah, kalian jawabnya gimana nih? Klik kirim jawaban. Nah,
Ya, di sini ya. Nih, di samping materi dan soal itu ada kirim jawaban. Di sini ada beberapa nih. Ya. Misalnya perangkatnya untuk membuat LAN apa aja nih? Ada switch, ada kabel UTP, apa lagi nih? Eh, power supply, ya, PC, kabel UTP power supply, terus apa lagi nih? ISP, internet service provider, ya. Misalnya ini ya contohnya. Nah, kalau misalnya guru suruh menggambarkan, itu bisa kalian dengan cara choose file ya. Nah, pilih kamera, atau bisa kalian foto dulu, nanti pilih galeri. Nah, contohnya kayak gini. Ini kita foto, misalnya ini tugasnya mana ya kertasnya? Gelap banget. Nah, misalnya seperti ini, ya. Nah, misalnya tugasnya di kertas gitu, foto, cetuk. Nah, kalau udah kita checklist. Nah, terus kalau udah, klik simpan jawaban ya. Klik simpan jawaban. Nah, sesudah kalian simpan, dia akan ngupload dulu tuh gambarnya. Jadi usahakan sampai ada hijau di kanan pojok atas ya. Nah, kalau udah, kalian bisa kembali ke dashboard. Nah, nanti sesudah itu guru akan mengoreksi tugas-tugas kalian ya. Nanti kalian ngeceknya di mana? Di hasil ujian. Hasil ujian ya. Nanti ada hasil tugas. Nah, di sini saya akan memberikan nilainya dulu. Mana ini namanya, nggak ada. Nah, kita cek nilainya ya. Hasil ujian, hasil tugas. Nah, tuh ya. Tadi kan nggak ada tuh karena kita sudah mengerjakan tugas. Nah, kita dapat nilai 100 tuh ya. Jadi nunggu dikoreksi dulu baru ada nilainya. Nah, ya, pokoknya di tugas siswa ini kayak tugas harian lah. Nah, ya, nanti misalnya ada banyak tuh, kalian kerjakan ya. Jangan sampai melewati ujian ditutup nih, kan ada jadwalnya ya. Oke, kita lanjut ke hasil ujian tadi udah ya. Nah, hasil ujian sama hasil tugas. Nah, ini terakhir ada Exambro. Exambro ini aplikasi untuk memudahkan kalian dalam menggunakan CBT sebenarnya. Tapi sebenarnya pakai website juga nggak apa-apa ya. Nah, kalau mau keluar gimana? Pakai keluar gini juga bisa keluar. Nah, kalau udah seperti ini sudah selesai ya. Pokoknya di situ nanti guru-guru di materi belajar itu akan banyak sekali materi dan kalian bisa membacanya ya. Oke, sampai situ dulu tutorialnya. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di wali kelas masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.